Siapapun yang memerintah negeri ini harus paham tentang sebuah hadis Nabi yang mengatakan alimu auladakum fa innahum makhlukina li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena mereka adalah makhluk yang diciptakan bukan di era zamanmu. Jadi artinya apa? Orang tua juga harus aware bahwa mereka hidup bukan di zaman orang tua, eranya sudah berubah. Tapi pemerintah juga harus sadar, ini juga mengingatkan, hai penguasa, bahwa rakyatmu itu dilahirkan sebagai makhluk-makhluk yang hidup di era, di zaman yang bukan zamanmu. Kalau itu aware, maka begitu ada tantangan, harus direspon dengan regulasi. Kalau ada bahaya, harus ada muncul regulasi. Anak itu punya hak dan kewajiban. Nah, haknya anak ini harus dipenuhi oleh orang tua. Ya, oleh karena itu dalam konteks pentingnya pendidikan karakter, setiap orang tua harus mengajarkan yang pertama tentang akidah. Kedua baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendri Ardianto di mini podcast kebangsaan. Podcast yang dilaksanakan oleh pesantren mahasiswa kebangsaan untuk merespon isu-isu terkini. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Anak Nasional. Nah, satu perspektif yang ingin saya gali adalah bagaimana Pak Yai melihat tantangan anak di zaman yang 2026 ini kira-kira. Ya. Sebetulnya setiap generasi itu memiliki tantangannya tersendiri. Nah, tantangan anak-anak generasi sekarang yang disebut dengan generasi Z atau generasi Alpha itu tantangannya semakin berat karena dunianya semakin dekat dengan kiamat. dan Kanjeng Nabi sudah pernah mengingatkan semakin dekat dengan hari kiamat itu semakin banyak kejahatan, semakin banyak kerusakan moral, dekadensi, etika dan sebagainya. Nah, itu tantangan terberatnya adalah mereka hidup di akhir zaman. Di akhir zaman. Ya. Kita ini ya juga di akhir zaman, Mas Indra. Tapi yang lahir barusan kemarin itu sudah semakin dekat lagi. Yang sekarang masih anak-anak itu tantangan terberatnya, sehingga mestinya setiap orang tua itu dari perspektif Islam ya itu mengajarkan bahwa mereka sekarang itu hidup di zaman yang berbeda dengan orang tua mereka. Satu, usia dunia semakin pendek, belum tentu mereka itu bisa menikmati hidup sampai meninggal. Jangan-jangan sebelum meninggal sudah kiamat. Nah, tapi jangan sampai kita diminta berdoa jangan sampai kita ini hidup menangi atau mengalami kiamat, karena ketika kiamat terjadi yang tersisa itu hanya orang-orang yang jahat. Syirarin nas, orang-orang yang memang yang beriman meskipun masih ada sedikit biji sawi yang sangat kecil itu sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tantangan yang pertama, itu makro. Tantangan mikronya gadget. Ya, dulu kita itu kecanduan televisi. Karena generasi kita ini, paling tidak generasi saya. Mungkin kalau generasi Mas Indra salah. Transisi kalau saya. Transisi ya. Saya kecil masih TV, tapi masih TV. Dewasa sudah meninggalkan TV. Nah, itu. Dulu ketika generasi 60-an itu kecanduan televisi, tetapi televisi itu tidak 24 jam. Televisi tidak dimiliki oleh semua orang. Televisi apalagi di era Orde Baru hanya satu channelnya. Ya, sudah mau nggak mau, bosan nggak bosan, ya itu akhirnya kan orang menjadi bosan. Jadi ada hikmahnya ketika tontonan itu terbatas, orang menjadi jenuh, bosan, akhirnya tidak kecanduan. Tetapi sekarang kan enggak, karena banyak pilihan sehingga dia bisa kecanduan di satu saluran, bosan pindah ke saluran lain dan seterusnya. 24 jam. Televisi tidak 24 jam. Nah, sekarang itu lebih dari 24 jam. Iya, jadi mau tidur juga
tergantung kepada alat ini, begitu bangun tidur yang dilihat juga alat ini 24 jam. Dan tidak banyak orang tua yang mampu mengendalikan anaknya seperti itu. Saya punya 3 anak, yang 3 alhamdulillah bisa terkendali, yang 1 susah, luar biasa. Saya punya cucu 4, alhamdulillah orang tua mereka masing-masing sejak dini sudah membatasi betul penggunaan itu. Sehingga misalkan ini bukan pamer, ini sekedar ilustrasi saja. Sehingga 2 cucu saya di rumahnya itu nggak ada TV, tidak ada komputer, tidak ada laptop, tidak ada gadget. Pokoknya mereka disediain mainan apa saja yang kreatif, alat tulis, alat gambar, alat peraga. Bangun tidur ya sudah langsung alat peraga, mau tidur ya alat peraga. Jadi, tapi kan tidak banyak yang mau begitu. Apalagi kalau anak itu diserahkan, mohon maaf, diserahkan bukan orang tuanya yang mengasuh, begitu rewel, kasih HP, nonton, wah, penyakitnya berat sekali itu. Jadi tantangan yang mikronya itu ya waktu anak-anak sekarang itu habis untuk menonton, bukan membaca. Ya. Nah, kalau gadget ini kan seperti pisau bermata 2. Kalau di dalam isinya Al-Quran kita bisa ngaji dimanapun, ya. Tapi kalau mau masuk kamar mandi harus dimatikan supaya Al-Qurannya tidak terbuka, gitu. Bisa bermata 2, tetapi di sisi lain membuat orang kecanduan untuk membuka yang lain yang tidak manfaat. Jadi tantangan mikronya itu gadget, dan tantangan super mikronya adalah tontonan yang tidak bermanfaat, apalagi malah madorot, tontonan kekerasan. Dulu tayangan peristiwa kekerasan di televisi itu masih disortir, disensor, ada. masih ditutupi, diperhalus, dipotong dan sebagainya. Sekarang kan telanjang begitu ditonton oleh siapapun. Bahkan yang mengirim itu kan bisa saja siapapun orang yang berada di jalan yang menyaksikan peristiwa itu, padahal itu tidak layak untuk ditonton anak-anak. Jadi apa? Sejak kecil mereka sudah terbiasa menonton kekerasan, sesuatu yang mestinya bukan tontonan mereka. Tapi saya senang karena kita mestinya belajar kepada beberapa negara tertentu. Saya mendapat cerita teman-teman saya yang masih melanjutkan studi di luar negeri, anak-anak mereka misalkan di salah satu negara itu dipegangi HP karena diantar jemput, itu hanya 1 nomor orang tuanya, yang kedua gurunya. Sudah tidak bisa dipakai karena mereka memproduksi sendiri, mendesain, menciptakan teknologi. Alat ini hanya bisa dipakai untuk komunikasi 2 arah antara anak dengan orang tua, atau anak dengan guru, atau guru dengan orang tua. Ke teman saja tidak. Ya, nah, itu kan langkah preventif. Langkah preventif. 1, kekerasan. Yang kedua, yang lebih berbahaya lagi kalau kemudian dia termakan oleh berita-berita yang menyebabkan disintegrasi bangsa, yang menyebabkan perpecahan bangsa, yang menyebabkan disorder sosial. Itu lebih bahaya lagi itu. Nah, karena kalau dekadensi moral mungkin kerusakan itu lebih pada pribadi. Tapi kalau disintegrasi bangsa, yang jadi korban tidak hanya dia sendiri. Iya. Artinya begini, anak hari ini itu kan harapan menjadi orang dewasa di hari kemudian. Kalau dia sudah memiliki bekal memori yang negatif terus, maka sampai dewasa dia akan punya kesan yang kuat tentang sesuatu yang negatif itu. Itu saya kira tantangan yang paling berat hari ini. Iya, menotis soal internet itu, sekarang itu punya problem, internet itu punya problem batas antara yang benar dan yang salah. Itu saat ini sangat sulit sekali diketahui. Bahkan untuk orang dewasa sekalipun, jika mereka tidak punya wawasan yang cukup, itu agak susah membedakan mana yang benar atau mana yang palsu, mana yang disinformasi, dan mana yang beneran. Nah, bagaimana kita melindungi itu, Pak Yai, anak kita dari internet, di mana internet itu semuanya serba
terbuka, campur baur, tidak jelas. Orang gagasan-gagasan radikal dari kiri sampai kanan ada. Kata-kata kasar, jorok dan lain sebagainya ada semua. Tinggal dipilih itu di games, di influencer apa ada dengan gaya masing-masing. Perilaku-perilaku senonoh yang quote and quote agak melanggar etika, baik dalam banyak hal lah, dalam pakaian, dalam tutur kata, ada semua. Bagaimana kita kemudian hari ini melindungi anak-anak kita dalam konteks internet yang barriernya sangat tipis semacam itu? Ini bisnis. Jadi kalau kita hanya melindungi anak kita secara sepihak, ya itu harus. Tetapi kalau pangkal persoalan, sumber persoalan atau yang menyebabkan terjadinya itu tidak dipotong, ya sampai kapanpun orang tua dan anak-anak akan selalu menghadapi persoalan yang tidak jauh berbeda. Ini bisnis. Sebetulnya gampang sebetulnya. Kalau ingin menghindar, kalau ingin menghilangkan informasi yang tadi dikatakan campur aduk sehingga nggak jelas mana yang benar dan yang mana yang tidak. Biasanya yang nggak benar itu karena mencari jumlah viewer. Ya. Nah, karena kenapa punya target jumlah viewer? Karena ada keuntungan finansial di situ. So jadi pendeknya pendek cerita Mas Indra, kalau ingin menghilangkan itu sumbernya, jangan dibayar itu meskipun jutaan yang nonton. Pasti dia nggak akan, buat apa saya kirim berita yang provokatif, yang bohong, toh saya nggak dapat apa-apa. Berarti maka akan muncul orang yang baik-baik, meskipun nggak dibayar, dia akan berusaha untuk menginformasikan hal-hal yang positif. Jadi persoalannya ini persoalan bisnis. Saya kok yakin, hakul yakin, kalau mereka yang kirim berita yang nggak benar itu nggak dibayar, saya yakin nggak akan kirim berita. Jadi persoalannya karena mereka dibayar. Nah, kita ini kan menghadapi industri bisnis informasi yang kayak begitu itu. Berat bagi orang tua. Berarti di sini pentingnya peran regulator. Betul. Untuk mengatur ini semua. Misalkan Australia itu melarang tuh, melarang anak usia, saya agak lupa 17 atau 18, di bawah itu tidak boleh punya sosmed. Di Australia full kebijakan nasional. Lalu beberapa negara di Skandinavia melakukan hal sama. Atau Cina yang saya dengar platform mereka dilarang, yang untuk anak sekolah dilarang ada sosmednya sendiri. Nah, sayangnya di kita itu regulatornya belum ke arah sana. Nah, menurut Pak I, gimana ini? Regulator ada, insya Allah tapi. Karena kita ini kan selalu terlambat. Ya, selalu terlambat. Ya tapi mudah-mudahan nantinya ada. Saya setuju itu. Seperti yang tadi saya bilang, kalau negara itu bisa begini. Dulu awal-awal ada seluler ini di tahun akhir 2000-an, awal 2000-an atau akhir 90-an. Itu kan hanya ada satu provider, yaitu Telkomsel, kartu Halo, dan itu pasca bayar. Ya, saya masih ngalami. Ketika saya beli kartu itu tidak langsung bisa dipakai karena disurvei dulu, dimintai KTP, terus disurvei. Ini rumah sendiri, ini rumah kontrakan, kemudian betul alamatnya dan sebagainya. Jadi ketika nomor itu saya dapatkan bisa aktif, pemerintah atau provider itu bisa tahu ini nomor milik siapa, rumahnya di mana, kontrak atau tidak, ya KTP-nya di mana, terlacak terus. Nah begitu ada prabayar, buyar sudah. Apalagi kemudian persaingan bisnis, ada banyak provider yang ya sekarang mungkin diperketat dengan ada KK dan sebagainya, tetapi nggak ada kan survei untuk membuktikan dia betul-betul. Susah itu. Nah, yang kedua, pemerintah juga kadang-kadang nggak tegas. Karena apa? Karena sudah tahu ini konten-konten itu negatif. Tidak susah sebetulnya secara teknologi kalau mau memotong. Saya mendengar seperti itu mereka yang ahli. Tapi mungkin karena bisnis juga.
Ya, jadi ya ini ya, semoga pemerintah memperhatikan bahwa ini perkara serius, mengancam investasi muda, anak-anak ini generasi yang berbahaya sampai ini dirusak oleh internet. Karena saya kira negara-negara lain sudah aware sekali bahwa Betul. internet daya rusaknya itu sangat tinggi. Anak-anak kecil berkata-kata Dia bisa kotor. bermata dua kan. Iya. Artinya dengan komputer, dengan fasilitas internet kita bisa belajar tentang sejarah, kita bisa mendapatkan sumber ilmu pengetahuan. Ya, meskipun kadang-kadang juga ada yang ngawur. Saya kemarin baru saja mendengarkan, akhirnya saya baca narasi, saya dengarkan narasi itu karena judulnya begini. Iran itu dulu Sunni, sekarang menjadi Syiah. Dulu buktinya itu ada tokoh Sunni yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wah, ini kan super ngawur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu di Irak, bukan Iran. Iran itu sejak dipimpin sejak dinasti Safavid itu sudah Syiah, Persia yang Syiah. Nah, contoh begini, artinya pisau bermata dua, di sisi sumber ilmu pengetahuan pun itu belum tentu benar. Itu kan harus ekstra hati-hati, apalagi agama. Ya, tapi saya setuju tadi itu regulasi. Saya kira siapapun yang memerintah negeri ini harus paham tentang sebuah hadis Nabi yang mengatakan alimu auladakum fa innahum makhluqina li zamanin ghairi zamanikum. Loh, Nabi itu sudah mengingatkan, didiklah anak-anakmu karena mereka adalah makhluk yang diciptakan bukan di era zamanmu. Jadi artinya Pak, orang tua juga harus aware bahwa mereka hidup bukan di zaman orang tua, eranya sudah berubah. Tapi pemerintah juga harus sadar, ini juga mengingatkan, hai penguasa, bahwa rakyatmu itu dilahirkan sebagai makhluk-makhluk yang hidup di era, di zaman yang bukan zamanmu. Kalau itu aware, maka begitu ada tantangan, harus direspon dengan regulasi. Kalau ada bahaya, harus ada muncul regulasi. Ya, sekarang ini hadis Nabi mengatakan, kalau anak sudah umur sekian tahun, kalau dia nggak sholat, boleh dipukul. Loh, sekarang siapa yang berani orang tua mukul anaknya? Melawan anaknya. Nah, terkait hal ini, saya sedikit. Ini terkait soal ini ya, mendidik. Saya ingin Pak Yai merespon fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini mulai bermunculan, yakni orang tua yang tidak terima ketika anaknya di sekolah atau di kampus dapat nilai jelek atau itu nakal tapi dimarahi. Itu biasanya ada tuh 1-2 kasus yang sering muncul. Mereka malah nggak terima, malah marah, malah mendatangi sekolah, mencaci maki gurunya. Saya ingin pendapat Pak Yai merespon fenomena semacam itu. Pak Yai pendapatnya bagaimana ini soal hal-hal yang semacam ini? Guru itu, orang tua itu ada orang tua biologis yang melahirkan kita, tetapi juga ada orang tua yang mendidik kita. Seorang tua yang biologis, jangan lupa ketika dia menyerahkan anaknya ke sekolahan, itu berarti dia menyerahkan anaknya kepada orang tua kedua, yaitu yang mendidik. Dan yang mendidik ini lebih mulia daripada yang melahirkan. Karena kalau tidak ada orang tua yang mendidik mereka, nggak jadi apa-apa anaknya itu. Meskipun mungkin orang tuanya juga guru, belum tentu dia bisa mendidik. Jadi mestinya kalau setiap orang tua itu menyadari bahwa anaknya itu sedang diasuh oleh orang tua pendidik, bukan hanya sekedar guru secara formal, maka dia tidak akan menyalahkan orang tua didiknya. Orang tua yang mendidik anaknya.
Sebagaimana dia sebagai orang tua biologis tidak mungkin akan membuat tindakan yang merugikan anaknya yang tidak bermakna edukasi. Tidak mungkin. Setiap orang tua ketika dia marah itu pasti tujuannya mendidik. Maka setiap guru kalau dia marah kepada muridnya itu sama seperti orang tua yang bertujuan untuk mendidik. Nah, kalau tidak percaya ya berarti harus ada investigasi. Harus ada investigasi. Karena bisa saja ada guru yang arogan, ada guru yang overacting, ya, ada guru yang kebablasan. Tapi kan harus dibuktikan dulu. Satu orang guru yang seperti itu tidak bisa kemudian digeneralisir bahwa semua tenaga pendidik seperti itu. Justru kita harus punya asumsi seluruh tenaga pendidik adalah orang tua pendidik anak-anak kita. Ingat kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika putranya yang bernama Sayyidina Hasan dan Husain bisa membaca Al-Quran, semua uang yang dia miliki diserahkan kepada gurunya itu. Saking senengnya. Ya, jadi kalau ada orang tua marah-marah kepada guru yang mendidik anaknya, itu saya tidak yakin ilmunya yang didapat di sekolah itu akan barokah. Yang kedua, kalau ada yang seperti itu, sebaiknya anaknya disuruh pindah sekolah lain. Ya. Atau kalau sudah melalui investigasi betul-betul orang tua dan anaknya itu salah benar, salah betul-betul salah, dan pihak sekolah dan gurunya itu berada di pihak benar, kalau perlu jangan boleh masuk di sekolahan negeri misalkan. Nah, sekolah swasta ya khusus anak nakal misalnya. Iya. Oke. Terakhir Pak Yai, di zaman yang saat ini karakter menurut saya menjadi semakin relevan. Orang tidak lagi terus-menerus mengedepankan akademik yang hanya pengetahuan, tetapi sifat karakter peserta didik, karakter anak muda yang nanti itu jauh lebih dibutuhkan ketika mereka dewasa. Menurut Pak Yai, di zaman yang kayak seperti ini, nilai atau karakter yang seperti apa yang kira-kira patut menjadi perhatian agar itu ditumbuhkan oleh para orang tua kepada anaknya? Ya, satu, pertama orang tua harus sadar bahwa anak itu tidak hanya investasi, ya, dunia, tapi dia juga investasi akhirat. Yang kedua, orang tua harus sadar bahwa anak itu sekaligus amanah. Yang ketiga, anak itu punya hak dan kewajiban. Nah, haknya anak ini harus dipenuhi oleh orang tua. Ya, oleh karena itu dalam konteks pentingnya pendidikan karakter, setiap orang tua harus mengajarkan yang pertama tentang akidah, kedua baru syariat, yang ketiga pertama ilmu tauhid, yang ketiga ilmu syariat, yang ketiga ilmu muamalah. Jadi syariat itu dalam makna dua, hubungan dia secara vertikal, hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Tuhan secara vertikal sudah diperkuat dengan akidah dulu. Ini saya kok yakin insya Allah kalau setiap keluarga orang tua menyadari bahwa ini amanah, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tua. Oleh karena itu sebaliknya berarti kewajiban setiap orang tua untuk mendidik anaknya, maka pendidikan yang paling utama adalah akidah dulu. Baru kemudian syariat. Kalau pelajaran pertama yang diperkenalkan matematika, nanti hitung-hitungannya bisnis terus. Ya, ketika berhubungan dengan orang lain pikirannya untuk rugi. Bukan berarti matematika jelek, nah, bagus sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Tapi jangan lupa, pondasi yang paling utama adalah akidah. Yang kedua, syariat, vertikal, horizontal. Insya Allah, kalau itu sudah kuat, dia akan punya karakter yang lebih baik daripada yang tidak punya pondasi seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Yai Adnan.
Demikianlah obrolan singkat kita untuk memperingati Hari Anak. Semoga dunia anak Indonesia ke depan jauh lebih baik, Amin. lebih bagus, Amin. pendidikannya kemudian makin cemerlang dan bisa menghadapi tantangan-tantangan zaman yang ada saat ini. Amin. Terima kasih. Salam dari saya, Hendra Ardanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.